Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan diri, nama saya Agung Natama dari kelompok arsitektur komputer dengan NIM 230102009. Di perkesempatan waktu ini, saya akan menjelaskan materi dari arsitektur komputer yaitu algoritma penjadwalan. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada daftar isi presentasi yang kita akan menjelaskan. Di sini ada penjelasan algoritma, penjadwalan, macam-macam penjadwalan algoritma, penjelasan FCFS, keuntungan, kerugian, dan contoh, penjelasan SJF, kan lalu ada keuntungannya juga, kerugian, dan contoh, terus di sini juga ada penjelasan dari RR, lalu di sini juga ada, kita juga mencantumkan keuntungan, kerugian, dan contoh, dan lalu yang terakhir ada referensi. Oke, di sini saya jelaskan dulu pengertiannya. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah algoritma yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Algoritma penjadwalan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti prioritas proses, waktu tunggu proses, dan rata-rata waktu respon. Di sini juga ada tiga sistem operasi yang kita akan jelaskan di sini, yaitu ada first come, first served atau FGFS, terus ini ada shortest job first atau SJF, atau round robin atau disingkatnya RR. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faridu Gaswara Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan metode FCFS yang artinya first come first served. FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Algoritma ini memilih proses yang pertama kali masuk ke antrian siap untuk dieksekusi oleh CPU. Penjelasan tentang algoritma FCS, proses-proses yang siap untuk dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Proses yang pertama kali masuk ke antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. CPU akan mengeksekusi proses yang sedang berjalan hingga selesai. Setelah proses yang sedang berjalan selesai, proses berikutnya di antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. Keuntungan, kerugian, dan contoh penerapan dalam metode FCFS. Keuntungan, algoritma FCFS sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma FCFS adil karena proses-proses akan dieksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya. Kerugiannya, algoritma FCFS mungkin tidak efisien karena proses-proses dengan waktu eksekusi yang lama dapat menghambat proses-proses dengan waktu eksekusi yang singkat. Contoh penerapan FCFS adalah antrian untuk membeli tiket bioskop. Jadi kalau kita jelaskan lebih lanjut, penerapan FCFS untuk antrian membeli tiket bioskop dilakukan dengan cara mengelompokkan pengunjung datang berdasarkan waktu kedatangannya. Pengunjung yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu meskipun pengunjung tersebut ingin membeli tiket untuk film yang sama atau berbeda. Penerapan FCFS ini memiliki beberapa kelebihan antara lain adil karena pengunjung yang datang lebih dahulu akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Jelas karena pengunjung dapat dengan mudah mengetahui urutan mereka dalam antrian. Efisien karena pengunjung tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan. Namun, penerapan FCFS ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pengunjung yang datang belakangan karena mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Dapat menimbulkan antrian yang panjang, terutama pada saat jam-jam sibuk. Cukup sekian dari materi FCFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit contoh cara kerja FCFS. Saya memiliki empat proses yaitu A, B, C, dan D. A memiliki saat tiba kosong dan nama prosesnya 5. B memiliki saat tiba 2 dan nama prosesnya 3. C memiliki saat tiba 4 dan nama prosesnya 2. Dan D memiliki saat tiba 6 dan nama prosesnya 4.
Langkah pertama yaitu menambahkan lama proses 5 tambah 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 14. Lalu kita membuat kolom sebanyak lama proses yaitu 14 kolom. Selanjutnya kita akan mengeksekusi proses A yang pertama. A memiliki saat tiba kosong dan lama prosesnya 5 dan waktu saat mulainya adalah kosong. Waktu selesainya 5 karena lama prosesnya 5 dan lama tanggapnya 5 karena 5 kurangi kosong itu waktu selesai kurangi saat tiba. Lalu yang B memiliki saat mulai 5 karena tadi yang A sudah beres di 5. Lalu waktu selesai yang B adalah 8 karena lama prosesnya adalah 3 dan lama tanggapnya 6 karena 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Lalu yang C memiliki saat mulai 8 dan waktu selesainya adalah 10 karena lama prosesnya 2, 8 tambah 2 sama dengan 10. Lalu lama tanggapnya 6 karena 10 kurangi 4 sama dengan 6. Lalu yang D memiliki waktu mulai 10 dan waktu selesainya 14 karena 10 tambah 4 sama dengan 14. Lama tanggapnya 8 karena 14 kurangi 6 sama dengan 8. Dan untuk mencari jumlah, kita jumlahkan lama tanggap yaitu 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8 sama dengan 25. Lalu untuk mencari rata, kita bagi jumlah lama tanggap bagi banyaknya proses yaitu 25 bagi 2 bagi 4 sama dengan 0,25. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang contoh cara kerja FCFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Nail, autor. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan metode SJF yang artinya Sorters Job First. Adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang paling kecil, tetapi dapat menyebabkan inefisiensi CPU jika ada proses dengan sisa waktu eksekusi yang sangat panjang. Jadi penjelasan tentang algoritma SJF yaitu proses-proses yang siap untuk dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek akan menjadi proses yang sedang berjalan. CPU akan mengeksekusi proses yang sedang berjalan hingga selesai. Setelah proses yang sedang berjalan selesai, proses berikutnya di antrian siap dengan sisa waktu eksekusi terpendek akan menjadi proses yang sedang berjalan. Yang selanjutnya ada keuntungan, kerugian, dan contoh penerapan. Keuntungan. Algoritma SJF menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang paling kecil. Algoritma SJF adil karena proses-proses yang dieksekusi sesuai dengan sisa waktu eksekusi mereka. Kerugian. Algoritma SJF mungkin tidak efisien karena proses-proses dengan sisa waktu eksekusi yang sangat panjang dapat menghambat proses-proses dengan sisa waktu eksekusi yang singkat. Contoh penerapan SJF yaitu antrian untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Jadi, kalau kita jelaskan lebih lanjut untuk penerapan SJF pada antrian untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan cara mengelompokkan pasien yang datang berdasarkan prioritas pelayanannya per- berdasarkan prioritas pelayanannya. Pasien dengan prioritas pelayanan yang lebih tinggi akan dilayani lebih dahulu, meskipun pasien tersebut datang lebih belakangan. Penerapan SJF
Ini memiliki beberapa kelebihan antara lain lebih efisien karena pasien yang membutuhkan pelayanan lebih mendesak akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu, lebih adil. Karena pasien yang membutuhkan pelayanan lebih mendesak akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Namun, penerapan SJF ini juga memiliki beberapa kekurangan antara lain dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pasien yang datang lebih dahulu. Dikarenakan mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Dapat menimbulkan antrian yang panjang, terutama pada saat jam-jam sibuk. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, thank you. Saya di sini Agung Pratama, saya akan menjelaskan materi operasi sistem yang ketiga yaitu RR atau singkatan dari round robin. Algoritma RR adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu CPU secara merata antar proses yang ada di setiap antrian siap. Setiap proses diberi jatah waktu eksekusi tertentu, dan jika proses tersebut tidak selesai mengeksekusi semua instruksi dalam jatah waktunya, maka proses tersebut akan di-preempted dan proses lain akan diberi kesempatan untuk mengeksekusi. Jadi, untuk penjelasan tentang algoritma RR di sini, proses-proses yang siap untuk dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Proses pertama di antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. CPU akan mengeksekusi proses yang sedang berjalan selama durasi jatah waktunya. Jika proses yang sedang berjalan belum selesai mengeksekusi semua instruksi dalam jatah waktunya, maka proses tersebut akan di-prem dan proses berikutnya di antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. Langkah 3 dan 4 akan diulangi hingga semua proses di antrian siap selesai dieksekusi. Kita langsung slide selanjutnya. Di sini kita akan menjelaskan keuntungan, kerugian, dan contoh penerapannya nih. Keuntungannya yaitu algoritma RR itu adil karena setiap proses akan diberi kesempatan untuk mengeksekusi sesuai dengan jatah waktunya. Terus yang kedua, algoritma RR dapat mencegah starvation, yaitu kondisi di mana proses tidak pernah mendapat kesempatan eksekusi. Nah, meskipun di sini ada keuntungannya, di sini juga ada kerugiannya, yaitu algoritma RR mungkin tidak efisien karena proses-proses dengan sisa waktu eksekusi yang lama dapat menghambat proses-proses dengan sisa waktu eksekusi yang singkat. Nah, saya di sini akan menjelaskan lebih jauh contoh penerapan RR-nya, yaitu antrian saat bermain game online. Nah, kalau di sini penerapan RR pada saat antrian bermain game online dilakukan dengan cara mengelompokkan pemain yang menunggu giliran bermain berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, di sini tuh penerapan RR dalam kasus antrian saat main game online itu ada keuntungan juga, yaitu adil karena setiap pemain akan mendapatkan giliran bermain yang bersama. Terus ada efisien juga nih keuntungan yang lainnya karena pemain tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan giliran bermain. Meskipun itu juga ada kekurangannya di sini nih, yaitu dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pemain yang membutuhkan waktu bermain yang lebih lama karena mereka harus berbagi waktu nih bermain dengan pemain lain. Terus dapat menimbulkan antrian yang panjang, terutama nih ya pada saat jam-jam sibuk. Jadi emang nggak selamanya ini keuntungannya banyak ya. Pada praktiknya, penerapan RR untuk antrian bermain game online dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kalau yang pertama tuh secara manual, pemain tuh bakal mengantri secara manual di depan server. Terus yang kedua ada pemain mengantri secara elektronik nih, secara modern. Dan nanti di sini tuh pemain akan mengantri secara elektronik melalui sistem antrian. Sistem antrian akan mencatat waktu kedatangan pemain dan menampilkan nomor antrian tuh. Pemain akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian mereka. Sekian, terima kasih. Apa? Terus Oke, cukup sekian dari materi-materi yang sudah kita catat di PPT ini. Ini adalah referensi materi yang kita ambil darinya. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Mas.